Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, solih dan solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, ceria, dan siap belajar ya. Pada pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini, kita akan belajar tentang pentingnya sikap amanah, yaitu sikap bisa dipercaya dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita miliki dan apa yang kita lakukan. Nah, anak-anak, ibu akan memadukan materi amanah ini dengan disiplin dan mengimplementasikannya atau menerapkannya pada penggunaan gadget atau handphone. Karena ibu lihat sekarang anak-anak kelas 3 sudah banyak yang suka menggunakan HP ya. Ada yang dipakai untuk belajar, menonton video, ataupun bermain game. Tapi ingat, menggunakan HP juga harus benar, supaya tidak melalaikan kewajiban kita sebagai pelajar. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu nih, siapa di sini yang suka main HP untuk scroll YouTube atau main game? Angkat tangannya ya. Wah, ternyata banyak ya. Anak-anak, sekarang kita hidup di era digital. Anak-anak sudah terbiasa menggunakan gadget. Gadget bisa membantu kita belajar dan mencari informasi. Tapi jika digunakan tanpa disiplin dan tanggung jawab, gadget bisa membuat kita lupa waktu dan lupa belajar. Ayo, di sini siapa yang pernah lupa waktu saat bermain HP? Nah, menurut kamu bagaimana cara menggunakan handphone dengan amanah dan disiplin? Nah, anak-anak, dalam Islam, amanah berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Sedangkan disiplin adalah sikap taat pada waktu dan aturan. Nah, saat menggunakan gadget atau media digital, sikap amanah dan disiplin ini sangat penting agar kita tidak lupa belajar dan kewajiban lainnya. Agar lebih paham, silahkan anak-anak untuk menyimak materi pembahasan berikut ini ya. Nah, dalam Islam, amanah berarti menjaga kepercayaan dan bertanggung jawab atas apa yang diberikan kepada kita. Anak-anak diajarkan untuk melakukan tugas dengan jujur dan menaati nasihat orang tua serta guru. Contoh dari amanah itu sendiri, mengerjakan PR sendiri, menggunakan barang sesuai aturan. Anak yang amanah akan dipercaya oleh orang lain dan juga disayang oleh Allah. Penggunaan gadget termasuk juga dengan amanah loh anak-anak. Gadget adalah amanah dari orang tua yang harus digunakan dengan baik. Amanah dalam menggunakan gadget artinya gadget atau teknologi itu harus digunakan untuk belajar, seperti menonton video pembelajaran, membaca, atau mengerjakan tugas. Dan tidak boleh berlebihan juga bermain game, harus tahu kapan harus berhenti. Dan harus taat pada aturan orang tua, misalnya mematikan gadget saat waktu belajar, sholat, atau istirahat. Sekarang kita bahas mengenai disiplin. Bagaimana disiplin dalam Islam? Nah, disiplin artinya taat aturan dan tepat waktu. Anak yang disiplin melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang ditentukan. Disiplin dalam Islam diajarkan melalui sholat tepat waktu dan tidak menunda-nunda, belajar secara teratur, ada waktu di mana untuk belajar dan bermain, dan menghargai waktu dan menggunakannya dengan sangat baik. Anak yang disiplin akan menjadi anak yang tertib, bertanggung jawab, dan disayang Allah. Nah, bagaimana sikap disiplin ini apabila digunakan dalam penggunaan gadget? Disiplin dalam menggunakan gadget artinya taat aturan dan tahu waktu. Anak yang disiplin bisa mengatur kapan boleh memakai gadget dan kapan ia harus berhenti. Dan tidak menggunakan gadget pada waktu sholat, karena sholat harus tetap didahulukan. Dan mengatur waktu bermain gadget, misalnya hanya setelah belajar dan mengerjakan tugas. Anak-anak, dari pembahasan tadi, kita sudah belajar bersama tentang
amanah dan disiplin. Mari kita biasakan sikap amanah dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat menggunakan gadget. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang amanah dan disiplin, terutama saat menggunakan gadget. Sekarang, supaya lebih mudah dipahami, mari kita menyimak sebuah film animasi. Nah, di mana dalam film ini nanti kalian akan melihat bagaimana cerita tentang seorang anak yang belajar bersikap amanah dan disiplin dalam kehidupan sehari-harinya. Perhatikan bagaimana ia menggunakan gadget, mengatur waktu, dan menaati aturan. Tonton dengan baik ya, silakan simak dengan baik. Nah, setelah menonton, kita akan membahas kembali dan menjawab beberapa pertanyaan bersama ya. Selamat menyimak film animasinya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji, yaitu amanah dan disiplin. Sekarang, banyak anak yang suka bermain handphone. Tapi ingat, harus digunakan dengan amanah dan disiplin. Setelah selesai belajar di sekolah, Ali pulang ke rumah dengan seragam merah putih yang masih rapi. Sepulang sekolah, Ali langsung berganti pakaian. Setelah itu, Ali mengambil handphone dan mulai bermain game. Ayo makan dulu dan bersiap sholat. Iya Bu, nanti dulu. Ali terlalu asyik bermain game hingga lupa waktu, lupa makan, dan menunda sholat. Ali sayang, handphone itu memang bermanfaat, tapi kita harus menggunakannya dengan amanah dan disiplin. Pakailah teknologi untuk hal baik, jangan sampai mengganggu waktu belajar, sholat, dan istirahatmu. Itu teknologi jadi teman yang bermanfaat. Iya Bu, aku salah. Aku harus lebih disiplin dan amanah. Maaf Bu, aku janji akan lebih bijak memakai handphone. Pagi hari di hari Minggu, Ali belajar hafalan hadis menggunakan handphone sebagai media belajar. Ali sangat bersemangat, ia tahu teknologi itu berguna jika digunakan dengan bijak. Nah, setelah menonton animasi tadi, kita dapat belajar bahwa teknologi atau gadget itu sangat bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Ali mencontohkan sikap amanah, menjaga kepercayaan dan tanggung jawab dengan menggunakan gadget sesuai tujuan yang baik, seperti belajar, hafalan, atau membaca kisah Islami, bukan untuk hal-hal negatif seperti main game yang berlebihan. Dan disiplin yaitu membagi waktu antara belajar, ibadah, dan bermain. Nah, anak-anak, film animasi yang tadi kita tonton sudah selesai. Nah, sekarang coba ingat kembali cerita di dalam animasi tersebut dan juga materi pembelajaran yang sudah tadi kita bahas bersama-sama. Nah, dari cerita tadi kita belajar tentang amanah dan disiplin, terutama saat menggunakan gadget. Nah, supaya ibu tahu apakah kalian sudah memahami tidak dengan cerita dan materinya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan evaluasi singkat ya. Nah, jawablah pertanyaan dengan jujur dan menggunakan bahasa sendiri. Tidak perlu panjang-panjang, yang penting sesuai dengan cerita dan pembelajaran hari ini. Bentuk evaluasi pertanyaannya, di sini ada 5 poin pertanyaan yang harus anak-anak jawab ya. Nah, silakan untuk pertanyaannya ditulis di buku tugas masing-masing ya. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.